Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nabila Ramadhani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai Open Source IT Teknologi. Di mana pada video kali ini kita akan masuk ke bab yang keempat, yakni mengenai virtual machine pada VMware. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas salah satu contoh dari hosted arsitektur. Kali ini kita akan membahas salah satu contoh dari hosted arsitektur, yakni VMware ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita perlu tahu apa yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke, jadi materi yang akan kita bahas pada video kali ini itu yang pertama, membuat VM pada VMware. Lalu kemudian zoom di VMware, kemudian ada clone virtual machine, snapshot virtual machine, dan yang terakhir ekspor impor virtual machine teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung lanjut ke materi yang pertama. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama kita akan coba untuk membuat VM pada VMware. Oke, kita akan langsung ke aplikasinya saja. Oke teman-teman, jadi beginilah tampilan awal pada VMware. Oke, jadi di sini untuk membuat virtual machine baru itu teman-teman bisa klik yang create a new virtual machine. Kemudian nanti teman-teman pilih yang typical, jadi karena ini yang recommended. Kemudian teman-teman bisa next. Di sini teman-teman pilih yang installer this image file atau file ISO. Jadi nanti di sini teman-teman bisa masukkan file ISO teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau membuat virtual machine apa, nanti teman-teman bisa masukkan file ISO-nya di sebelah sini. Dengan klik browser, kemudian pilih file yang akan teman-teman masukkan. Di sini saya akan contohkan Ubuntu server ya teman-teman. Di sini saya pakai versi yang 20. Kemudian pilih next. Lalu di sini teman-teman tambahkan full name teman-teman. Di sini saya beri nama Nadila Rabdani. Kemudian username-nya saya pilih Nadila. Kemudian password-nya saya masukkan, saya buat password-nya. Kemudian pilih next. Lalu kemudian di sini untuk virtual mesinnya saya akan beri nama Ubuntu server ya. Server. Untuk lokasinya saya akan pilih default saja, kemudian saya next. Kemudian untuk memorinya di sini saya akan buat jadi 10 GB saja teman-teman. Karena untuk Ubuntu server ini 10 GB saya rasa itu sudah cukup ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa next. Jika teman-teman mau mengcustom hardware-nya, itu teman-teman bisa klik yang custom hardware. Kemudian di sini bisa mengcustom mulai dari memori, prosesor, lalu new CD atau DFD, terus new adapter, USB controller, sound card, printer, maupun display ya teman-teman. Di sini saya prosesornya ubah menjadi satu saja teman-teman. Kemudian saya close. Oke, di sini saya langsung finish saja, teman-teman. Oke, di sini Ubuntu servernya sudah proses rebooting, ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman pilih English. English. Kemudian continue without updating. Lalu done. Dan teman-teman di sini bisa pilih done. Di sini proxy-nya juga kita kosongkan saja, begitu juga dengan mirror address-nya. Di sini juga kita done. Kemudian done juga sebelah sini. Kita ketik continue. Lalu di sini namanya saya akan buat Najila. Kemudian servernya kita beri nama Nadila Server. Untuk username-nya saya gunakan Nadila saja. Passwordnya 12. Pilih yang gampang saja. Kemudian kita done. Install OpenSSH kita checklist. Kemudian kita done. Dan juga di sini langsung done saja teman-teman. Nah, di sini untuk proses installnya nanti saya akan percepat saja teman-teman. Karena sebenarnya untuk install ini prosesnya sama dengan saat kita menggunakan VirtualBox teman-teman. Cuman bedanya ini menggunakan VMware. Oke, di sini saya sudah bisa login ya teman-teman.
untuk Ubuntu Server pada VMware. Oke, di sini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, materi berikutnya itu adalah Zoom di VMware. Oke teman-teman, jika teman-teman itu merasa kalau layar pada tampilan VMware ini terlalu kecil, teman-teman itu bisa melakukan zoom. Caranya itu teman-teman bisa klik view, lalu kemudian teman-teman pilih stretch quest, lalu kemudian teman-teman bisa pilih yang keep aspect ratio stretch ya teman-teman. Oke teman-teman, materi yang berikutnya itu mengenai clone virtual mesin. Jadi, ini sebenarnya sama dengan saat kita ada pada VirtualBox. Sebenarnya untuk clone itu dia sama seperti yang pada VirtualBox, teman-teman. Mungkin nanti ada cara yang berbeda saja dan tampilannya yang berbeda. Fungsinya masih sama untuk menduplikasi server supaya misalkan kita itu ingin membuat 2, 3, ataupun 4 server itu kita tidak perlu menginstal dari awal lagi karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman. Jadi teman-teman bisa cukup clone saja atau duplikasi saja server utama yang sudah pernah teman-teman buat. Oke, mungkin kita akan contohkan saja langsung ya teman-teman. Di sini VM-nya kita power off terlebih dahulu. Setelah teman-teman sudah power off VM-nya, teman-teman bisa klik servernya, kemudian klik kanan, kemudian pilih yang manage, lalu kemudian pilih yang clone, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa next, kemudian pilih yang the current state in the virtual machine, dan pilih next. Kemudian ini teman-teman bisa pilih yang full clone saja. Sebenarnya tipenya ini sama seperti yang ada pada virtual box ya teman-teman. Ada full clone dan tingkat clone. Di sini saya pilih yang full clone saja. Kemudian di sini saya untuk namanya akan ganti jadi Ubuntu Clone. Ubuntu Clone. Jadi untuk lokasinya itu saya default saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin di lokasi yang teman-teman mau, teman-teman bisa pencet yang browse ya teman-teman. Oke, di sini kita finish. Kemudian ini akan langsung mengcloning ya teman-teman. Si VM itu akan langsung mengcloning. Oke, di sini sudah selesai. Kita close. Jadi di sini kita sudah punya Ubuntu clone ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, untuk materi yang berikutnya yaitu snapshot virtual machine. Snapshot pada virtual machine ya teman-teman, pada VMware. Jadi kita akan langsung contohkan saja. Oke teman-teman, sebenarnya untuk snapshot itu sama seperti yang sebelumnya kita sudah pernah lakukan ya pada VirtualBox. Nah, pertama kita akan power off terlebih dahulu virtual mesinnya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk snapshot itu fungsinya masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi dia itu untuk penandaan atau memberikan tanda ataupun titik pada status server kita yang sekarang. Jadi misalkan sebelum kita melakukan konfigurasi pada suatu server ataupun VM, kita itu melakukan snapshot untuk mendapatkan default server. Jadi kita punya cadangan ataupun backup default server. Jadi itu mengantisipasi siapa tahu nanti ke depannya ataupun saat melakukan konfigurasi kita melakukan kesalahan, kita bisa kembali ke default server dengan mudah ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita di sini login terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, oke teman-teman, di sini sama seperti saat di VirtualBox. Jika kita ketikkan perintah ls atau ketikan ls, dia tidak akan ada file ataupun directory apapun teman-teman karena kita belum pernah mengkonfigurasi apapun di sini sebelumnya. Jadi kita akan membuat snapshot untuk default server pada Ubuntu clone ini teman-teman. Kita power off. Oke, di sini untuk cara snapshotnya teman-teman bisa klik servernya terlebih dahulu. Di sini saya akan pakai yang Ubuntu server saja ya teman-teman. Klik yang Ubuntu server, dan klik kanan, kemudian klik yang snapshot, lalu text snapshot ya teman-teman. Di sini namanya saya akan nama default server. Dan di sini pilih yang text snapshot ya teman. Untuk melihat hasil tadi snapshot kita, teman-teman bisa klik kanan, lalu kemudian pilih snapshot, lalu kita lihat yang snapshot manager.
Di sini kita berada pada status default server ya teman-teman. Kita bisa close saja dan kita jalankan virtual mesinnya. Oke teman-teman, di sini kita akan coba login terlebih dahulu. Jadilah kemudian passwordnya kita masukkan. Oke, di sini ketika kita ketikkan ls itu kan tidak ada perintah apa-apa ya teman-teman karena kita belum mengkonfigurasi sama sekali. Oke, jadi di sini saya akan konfigurasi dengan menggunakan perintah touch. Jadi fungsi ataupun tujuan dari perintah touch ini adalah untuk membuat atau menambahkan file tertentu teman-teman. Di sini saya akan membuat file bernama a.txt, kemudian b.txt, c.txt. Jadi nanti setelah saya enter, ini nanti ketika kita mengetikkan perintah ls seperti ini, itu nanti akan ada file ataupun directory baru yaitu atxt, btxt, dan ctxt. Kita lihat. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, kita akan coba power off, kemudian kita akan kembali ke default servernya teman-teman. Nah, kita akan kembali ke default server untuk mengecek apakah snapshot kita itu berhasil. Jika kita berhasil ke default server, berarti snapshot kita berhasil, teman-teman. Bagaimana caranya? Kita kembali ke snapshot kita. Itu caranya klik kanan pada server tadi, server, kemudian pilih snapshot, dan pilih yang default server ini, teman-teman. Nanti di sini si VMware itu akan menanyakan apakah kita akan kembali ke default server. Nah, di sini saya akan pilih yes, teman-teman. Kemudian kita power on. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk login terlebih dahulu. Nabila, kemudian passwordnya kita masukkan. Oke, di sini kita coba untuk ketikkan perintah ls. Jika tidak ada file apapun atau directory apapun, berarti snapshot kita berhasil, teman-teman. Tetapi jika tadi file txt, btxt, dan ctxt kita muncul, berarti snapshot kita gagal ya, teman-teman. Oke, di sini berhasil ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, untuk materi berikutnya yakni mengenai ekspor dan impor virtual mesin pada VM ya teman-teman. Nah, kita akan contohkan langsung saja pada VMware-nya. Oke teman-teman, untuk ekspor dan impor itu kita akan contohkan langsung di sini teman-teman. Oke teman-teman, untuk ekspor VM-nya kita akan coba untuk ekspor Ubuntu server ini teman-teman. Caranya bagaimana? Pertama kita klik dulu si Ubuntu servernya sampai ada tulisan biru yang ngeblok seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa pilih file, kemudian pilih yang export to OVF. Oke, di sini teman-teman bisa pilih folder yang teman-teman inginkan. Di sini saya default saja, lalu namanya saya ganti jadi Ubuntu Export. Di sini bisa save, lalu bisa tunggu sampai prosesnya ini selesai, dan ini prosesnya memakan waktu sedikit lama ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini ekspornya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk hasil dari ekspor tadi, itu ada 6 file ya teman-teman. Jika pada VMware, teman-teman, virtual mesin yang kita ekspor itu nantinya akan terpecah menjadi beberapa file. Di sini ada 6 file, teman-teman. Sedangkan jika teman-teman itu ekspor melalui VirtualBox ataupun VM yang ada pada VirtualBox, itu teman-teman nanti akan mendapatkan satu file saja. Oke, di sini kita akan coba impor si VM ini ke VMware ya, teman-teman. Caranya bagaimana? Teman-teman itu bisa klik filenya, kemudian klik kanan, kemudian pilih Open With, lalu kemudian pilih yang VMware Workstation. Oke, di sini kita kasih nama terlebih dahulu. Di sini saya akan beri nama Ubuntu Import. Nah, untuk storage ataupun lokasinya saya pilih yang default saja, teman-teman. Lalu kemudian teman-teman bisa import. Oke, teman-teman, di sini sudah berhasil untuk importnya. Jadi yang pertama ini merupakan virtual mesin yang kita buat manual dari awal. Lalu yang Ubuntu clone ini merupakan virtual mesin hasil dari duplikasi Ubuntu yang manual ini yang utama. Lalu kemudian yang import ini adalah hasil dari apa yang tadi sudah kita import. Jadi yang terakhir ini merupakan hasil dari import
virtual mesin tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like dan kemudian subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya. Bye-bye.